Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiral dhunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub ibarakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang pada hari ini kita sudah sampai pada hadis pada bab Al-Karam wal Jud tentang kedermawanan dan keutamaan berinfak. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-553 an Abi Umamah Sudi ibn Ajlan dari Abi Umamah Sudi ibn Ajlan dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ibna Adam innaka in tabdulil fadla khairun laka. Wahai anak Adam, jika sesuatu yang lebih setelah engkau cukupi kebutuhanmu secara wajar sesuai dengan keadaan zamanmu dan keadaan lingkunganmu, kemudian engkau mempunyai kelebihan, lalu engkau berikan, engkau infakkan, engkau sedekahkan dari kelebihan itu, khairun laka, itu lebih bagus bagimu daripada engkau simpan. Wa antum sikhu, bahkan jika engkau simpan, syarrun laka, tidak baik untukmu. Wala tulamu, dan sungguh engkau tidak akan dicaci dan dicela dan diolok oleh siapapun. Ala kafafin, jika engkau bertahan hidup dengan sekedar cukup untuk dirimu. Akan tapi ketahuilah bahwa di saat ada keinginanmu untuk berbuat baik, berinfak, memberikan sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu tersebut, wabda biman ta'ul, hendaknya engkau memulai dari orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu, yang ada sangkut paut denganmu, mendahulukan kekerabatan dulu atau tetangga dekat, kerabat dekat terlebih dahulu. Ini pendidikan sedekah yang diajarkan Nabi untuk menghindari daripada kita sedekah dengan hawa nafsu. Alangkah banyaknya hamba-hamba yang bisa bersedekah di tempat yang jauh di sana, kepada orang yang jauh di sana. Akan tapi ternyata bibi, pamannya, keponakannya pun terlantar tidak mendapatkan bagian daripada kebaikannya. Itu menandakan bahwasanya di dalam berbuat baik itu karena hawa nafsu. Tapi pendidikan dari Nabi, lihat,
Sambung kekerabatanmu. Orang yang dekat denganmu hendaknya kau perhatikan. Jangan dengan hawa nafsu. Itu pun hanya sekedar untuk cukup. Jangan sampai targetnya, ini targetnya orang pelit. Mendengar riwayat yang semacam ini akhirnya apa? Ya sudah, aku tidak akan sedekah kemana-mana dulu. Aku akan jadikan kaya dulu bibiku, ponakanku, sampai jadi miliarder. Ya, enggak sedekah-sedekah nanti. Katanya berikan di saat mereka butuh. Kalau mereka cukup ya hadiah hanya sekedar untuk menyambung hati, silaturahim. Akan tapi di saat mereka betul-betul membutuhkan kok sampai kita sibuk bersedekah di luar sana, zalim ini. Dan itu hawa nafsu. Maka hendaknya kita sangat peduli dengan kerabat, keluarga sana. Baik dia cinta kepada kita, sayang kepada kita, peduli dengan kita atau tidak, nggak penting. Yang penting dia adalah kerabat kita. Bahkan lebih hebat lagi kalau kita sudah bisa bersedekah menolong orang yang tidak baik dengan kita, bermusuhan dengan kita. Kalau kita bersedekah dengan kerabat kita, maka ketahuilah di samping itu sedekah, maka di situ ada makna silaturahim. Apalagi di saat saudara kita, kerabat kita itu memang mempunyai permusuhan dengan kita atau tidak baik dengan kita, Nabi mengingatkan laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi yang sesungguhnya itu bukan orang yang di saat diperlakukan baik lalu membalas dengan kebaikan, bukan itu. Membalas itu mah enteng, bukan membalas kebaikan itu adalah orang nyambung silaturahmi. Akan tapi man idza quti'at rahimuhu wa salaha, akan tapi hakikat penyambung silaturahmi yang sesungguhnya, silaturahim yang sesungguhnya adalah di saat dia dijailin, dijahatin, akan tapi ternyata masih berbuat baik kepada orang tersebut. Dan lakukan ini. Kadang kita sudah kena emosi gara-gara adiknya kurang ajar, pernah bohong. Ngapain kasih adik saya kurang ajar dengan saya? Ngapain dikasihkan ponakan saya? Enggak, dia kurang ajar, tidak punya adab dengan saya. Enggak. Pendidikannya tidak seperti itu. Semoga dengan sedekah yang kau berikan akan menjadi luluh hatinya, akan terjadi silaturahmi yang baik. Jangan bersedekah dengan hawa nafsu. Ibda wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang dekat denganmu, mulai dari anak sendiri. Anak-anak kerabat, punya anak di bawah naungannya. Siapapun di bawah naungannya, termasuk kerabat-kerabat dekat. Baru nanti kepada yang lainnya. Ini adalah cara. Jangan sampai kita ini benar-benar dikuasai hawa nafsu, emosi, dendam, amarah dan seterusnya. Wal yadul ulya khairu minal yadis sufla. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Menjadi seorang yang memberi itu lebih bagus daripada meminta. Maksudnya apa? Menjadilah engkau yang memberi, bukan menjadi orang yang menerima. Memberi lebih bagus daripada menerima. Al yadul ulya. Maka bersita-citalah dan berusahalah untuk menjadi orang yang memberi dan bukan orang yang menerima. Kuncinya sederhana, merasa cukup, bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya, memangkas ketamaan di hati kita, sehingga mudah menjalani hidup, akan mudah dikatakan cukup dan mudah mengatakan cukup. Sehingga di saat dia merasa cukup, sudah cukup, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, aku akan peduli dengan bibiku dan sebagainya. Aku akan peduli kepada masjid dan pesantren dan seterusnya. Tapi yang dikuasai dengan ketamaan, lihat, dia tidak bisa melihat kelebihan itu. Dan dia seperti semakin banyak harta yang didapat seperti orang yang meminum air garam. Dia semakin haus seperti yang diisyaratkan Nabi. Kalau tamak itu, lihat, kalau seandainya dikasih satu lembah emas, dia minta yang kedua. Dikasih dua, minta yang ketiga, sampai mulutnya itu kemasukan tanah, baru diam tuh manusia. Dan itulah ketamakan. Maka dari itu lihat, menjadilah untuk bisa menjadi orang yang mulia, pemberi tangan di atas, kuncinya adalah dengan mensyukuri apa yang Allah berikan dan menjadikan dirinya itu orang yang paling anti untuk meminta-minta, karena itu adalah kerendahan. Sebab ada budaya, hobi, sudah kita bahas masalah meminta-minta. Bagi orang yang punya lalu minta-minta, ini adalah rendah, bahkan maksiat dan dosa, dan di akhirat nanti akan bangkit dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Rawahu Muslim, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, beliau menceritakan karena beliaulah yang banyak menyaksikan Rasulullah, masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah diminta alal islami, atas Islam. Nabi kalau sudah diminta atas nama Islam, atas nama agama,
atas nama kebaikan, syai'an sesuatu illa atahu, Nabi tidak bisa menolak. Begitu kasih sayangnya Nabi itu. Kalau sudah ada harapan tentang keislaman, Nabi Muhammad langsung spontan. Karena begitu rindunya untuk menyelamatkan siapapun dari umat beliau. Jadi umat ada dua. Ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Umat dakwah itu semua penghuni dunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Hanya bedanya mereka satu umatul dakwah, biarpun dia kafir, tidak katakan ummati. Umatku. Nabi menyebut umat. Ada umatul istijabah yang sudah menyambut masuk Islam. Dan kasih sayang Nabi kepada semuanya. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam begitu, semangatnya Nabi luar biasa. Karena begitu cintanya. Sehingga sangat salah orang yang mengatakan di saat Nabi tentang turunnya ayat Abasa wa tawalla, Nabi dikatakan, oh Nabi memihak kepada orang kaya, lalu meninggalkan Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Sehingga yang buta ini dibiarkan oleh Nabi, Nabi bersemangat untuk berdakwah kepada orang kaya. Bukan itu, karena Nabi tahu Abdullah bin Umi Maktum sudah sangat baik. Dia adalah ahli surga. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada pembesar-pembesar Quraisy yang di situ tertampak dari wajah-wajah mereka ada harapan untuk masuk Islam. Sehingga Nabi peduli kepada mereka, bukan berarti mengesampingkan yang lainnya. Dan itulah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang kafir yang ada tanda-tanda masuk Islam, semangat. Termasuk di sini. Ada seorang minta kepada Nabi SAW atas nama Islam. Langsung dikasih. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman. Kemudian waktu itu Nabi itu sering diberi oleh seseorang. Harta yang banyak akan tapi tidak pernah disimpan di dalam rumahnya. Tidak pernah disimpan untuk kebutuhan jangka panjang, akan tapi Nabi selalu berpikir untuk umat beliau. Untuk fakir miskin, untuk perjuangan dan seterusnya. Tiba-tiba saat itu ada satu kepala kaum dia. Dia kepala suku. Yang datang kepada Nabi dan tanda-tanda keislamannya lalu berkata, aku menginginkan sesuatu darimu ya Muhammad. Ternyata Nabi saat itu memberikan kepada orang tersebut ghanaman, kambing baina jabala, ini antara gunung dengan gunung. Maksud sangat banyak. Jadi kambing, rombongan kambing diberikan, itu saja kau bawa. Sebab apa? Kalau dikasih satu enggak cukup. Tapi kalau dikasih banyak bisa untuk satu kaumnya. Diberikan Rasulullah kepada orang tersebut. Faraja'a ila qaumihi. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya, faqala, dan menyeru, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuklah kau Islam. Karena aku menemukan orang yang sangat baik dermawan. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu, sebab Nabi Muhammad itu yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Dia adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang enggak pernah takut fakir. Buktinya apa? Dia telah memberiku dengan sejumlah banyak daripada kambing-kambing ini. Wa in kana ar-rajulu, maka setelah itu diseru oleh seorang kepala suku tersebut, wa in kana ar-rajulu, adalah seorang laki-laki, la yuslimu, dia akan masuk Islam, ma yuridu illa dunya, tidak menghendaki kecuali dunia. Sehingga mendengar berita Nabi dermawan begitu, mereka masuk Islam, tapi untuk dunia, biarkan. Kalau ada orang masuk Islam karena dunia, biarkan saja. Ini adalah uslub dakwahnya Nabi SAW. Jangan kau prasangka buruk, jangan kau menduga, jangan engkau mengecap seseorang itu susah mendapatkan hidayah. Selagi dia ingin bicara tentang Islam, mau dekat dengan Islam, biarkan dia. Akhirnya Islam, ada orang masuk Islam. Jadi orang-orang waktu itu langsung masuk Islam karena mengharapkan pemberian kambing dari Nabi SAW. Fama yalbathu illa yasiran. Kemudian setelah mereka ikrar masuk Islam, tidak lama kemudian hatta yakunul Islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Akhirnya setelah masuk Islam kenal Nabi, melihat akhlak Nabi, dekat dengan Nabi. Setelah masuk Islam tidak butuh lagi kepada dunia. Sehingga lebih cinta kepada Islam. Dari sinilah diambil oleh para ulama, lihat, untuk memasukkan orang kepada agama Nabi Muhammad harus dengan cara yang bermacam-macam cara untuk menyelamatkan mereka. Dan jangan sampai kita berprasangka buruk kepada siapapun yang ingin masuk Islam. Jangan ditunda dan jangan dipersulit. Permudah mereka. Lebih dari itu, lihat, bahkan dimasukkan di dalam kategori orang yang boleh menerima zakat kalau orang baru masuk Islam yang lemah, khususnya pemimpin-pemimpin kabilah. Pemimpin-pemimpin itu mu'allafah qulubuhum, orang yang
perlu dilembutkan hatinya, perlu diambil hatinya untuk menjadi pejuang-pejuang di kaum mereka. Sampai ada di dalam bab zakat itu disebutkan tentang mu'allafah qulubuhum adalah orang kafir yang masuk Islam dan dia adalah perlu dibantu dengan harapan dia nanti bakal menyeru kepada kaumnya untuk bisa masuk Islam. Kelihatannya urusannya diiming-iming dunia, akan tapi ketahuilah setelah masuk wilayah rahmat, wilayah kaum muslimin, maka nanti imannya sendiri akan tumbuh sehingga seperti yang terjadi di sini. Sahabat tersebut, orang tersebut setelah masuk Islam, Islam baginya lebih dipilih daripada harus mendapatkan kambing seperti kepala sukunya. Dan ini adalah pendidikan dari Nabi SAW. Mohon kalau urusan Islam tidak usah dipersulit. Kalau syahadat bisa nunggu kiai A, kiai B, syahadat langsung saat ini. Saya pengen masuk Islam, syahadat sekarang. Jangan-jangan setelah ini mati kamu. Kalau menunda lagi tidak sempat masuk Islam. Dan tidak usah dipersulit. Masalah syahadah, kertas itu adalah nyusul. Akan tapi hendaknya kalau ada orang berkeinginan untuk masuk Islam, cukup jelaskan bahasanya, yakin betul kamu percaya bahasanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan? Iya, saya percaya. Baik, sekarang ucapkan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Dan dengan ikrar itu akan dititipkan oleh Allah keimanan di dalam hatinya. Setelah itu lihat, Islam lebih dicintai daripada dunia. Mungkin ada orang datang dengan pangkat. Pun demikian memang kita harus waspada urusan selama ini ada orang masuk Islam hanya untuk menikah dan seterusnya. Kita juga jangan mempermudah. Pernikahan kan bisa ditunda. Tapi kalau masuk Islam tidak boleh ditunda. Kalau harus kita, ada sebagian mungkin, ada beberapa waktu yang lalu ada orang dibohongi. Setelah masuk Islam, kemudian nikah, setelah nikah balik lagi. Jangan disalahkan dia. Kitanya yang terlalu buru-buru. Kenapa kita harus tamak dengan yang semacam itu? Kalau Anda ingin menolong dia, berikan zakat. Tapi tidak usah kita memberikan anak kita. Kalau ingin membantu dia, berikan. Tapi jangan berikan anak kita. Mu'allaf yang baru masuk Islam itu. Jadi dibuktikan sampai dia benar-benar kuat, baru nanti kita nikahkan dengan anak kita. Banyak diantaranya adalah sudah hanya janji dok, karena dia ngerti ini adalah saya masuk Islam, setelah itu boleh nikah, kenapa kembali lagi? Siapa yang bisa melarang saya? Na'udzubillah. Akhirnya anaknya pun dibawa. Ini pernikahan, bukan masalah Islam. Kalau Islam jangan ditunda. Jangan pelit. Bahkan seperti Nabi, senang Nabi kalau ada orang masuk Islam, sampai diberi seperti itu. Dibiayai oleh Rasulullah agar masuk Islam. Maka kalau dia masuk Islam, maka dengan harapan dengan masuk Islamnya orang tersebut akan terbawa anaknya, istrinya, keponakannya, keluarganya, apalagi seorang pembesar, seorang tokoh. Dan ini dihimbau, dianjurkan cara dakwah yang semacam ini. Memberi dunia kepada orang-orang yang memang senang dunia. Kalau orang senang dunia diberi akhirat, belum nyambung dia. Dan dia belum kenal akhirat. Akan tapi ternyata oleh Nabi sudah diberi kambing, kemudian setelah itu apa? Dia bisa membawa kaumnya untuk masuk agama Nabi SAW. Di sini begitulah Rasulullah. Dermawannya karena apa? Karena cintanya kepada umat. Dermawan Nabi karena rindu kepada umat agar selamat. Dermawanan Nabi adalah untuk kebaikan umat. Nah ini, dermawan Nabi SAW untuk kepada umat-umatnya. Karena apa? Ingin umat itu baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala qasama Rasulullah qasman. Hada qasm. Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasma. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi bagian. Ada pembagian, ada rampasan perang, ada hadiah. Jadi Nabi pernah membagikan kepada orang-orang harta. Wa qultu, kemudian kelihatannya Nabi itu membaginya kok aneh. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang berani bertanya dan berani menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, la ghairu haula'i kanu ahaqqa bihi minhum." Nabi memberikan kepada sekelompok kaum. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, ada orang lain yang lebih butuh dari dia ya Rasulullah. Ada orang lain yang lebih berhak daripada mereka ini ya Rasulullah." Qala Nabi Muhammad menjawab, "Innahum khayyaruni." Mereka memberikan kepadaku dua pilihan. Cara memintanya itu menjadikan aku melakukan dua pilihan. Ayas aluni bil fuhshi, dia meminta dengan cara yang tidak baik. Kemarin sudah disampaikan ada orang minta kepada Nabi lalu Nabi tidak senang, itu menjadi tidak berkah hartanya. Pun demikian Nabi memberi. Yas'aluni bil fuhshi, mereka ngomong dengan bahasa yang tidak pantas, tidak layak. Mereka meminta dengan bahasa yang tidak pantas.
Fa utiyahum, tetap aku beri. Ayubakhiluni, atau dia kalau tidak aku beri yubakhiluni, pilihannya dua. Kalau aku beri, begitulah keadaan akhlaknya. Kalau tidak aku beri, mereka akan mengatakan bahasanya padahal Nabi adalah Nabi. Dan Nabi berbuat bukan karena ingin dilihat manusia. Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Akan tapi beliau adalah uswatun hasanah, suri toladan. Suri toladan. Kalau tidak aku beri yubakhiluni, mereka mengatakan aku adalah bakhil, pelit. Walastu bibakhilin, dan aku bukanlah orang yang bakhil. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ada memang. Dan contoh dari masa ke masa itu ada orang semacam ini. Ada orang meminta ke tempatnya orang soleh mungkin. Orang baik minta duit, minta apa. Karena ngerti orang soleh itu adalah orang yang sangat dermawan dia. Dan dia tidak berhak mendapatkan itu semuanya. Tapi kadang dengan cara bermacam-macam, na'udzubillah. Ini loh penyakit yang kita katakan, peminta-minta yang di ahli neraka. Dikasih tetap oleh Rasulullah. Dan orang-orang soleh, orang baik tetap ngasih. Masih ingat pembahasan tentang meminta itu adalah seperti merampok. Apalagi meminta atas nama makom, pangkat, kiai, anak kiai, ustadz, wali. Wah, ini kiamat itu sudah. Ini adalah orang minta-minta, ini jelek itu semuanya. Tapi orang yang diminta ini subhanallah, namanya orang ikhlas tetap ngasih. Ada sebagian orang setiap saat dilewati oleh orang minta. Ada orang minta karena dia tahu kiai ini baik, ustadz ini baik. Setiap ada orang lewat minta dikasih dengan cara apapun, masya Allah dikasih. Baik enak di sang kiainya yang ngasih, tidak enak di yang meminta. Sampai dikatakan meminta dengan cara ini oleh Nabi Muhammad, la yubarak fi malihi, tidak diberkahi. La barakallahu fi malihi, Allah tidak memberkahi di dalam hartanya. Na'udzubillah. Tidak akan berkah di dalam hartanya. Makanya meminta-minta itu jelek. Makanya harus dihubungkan dengan cerita yang dulu. Jangan mentang-mentang orang baik lalu kita seenaknya minta kepadanya. Tidak, meminta-minta adalah busuk, meminta-minta adalah rendah, meminta-minta adalah hina, meminta-minta adalah maksiat, meminta-minta adalah menjadi sebab terhinakan nanti di padang mahsyar. Lihat, ini meminta, memaksa Nabi. Allah, Nabi dipaksa kayak begitu. Apalagi pengikutnya Nabi, tentu ada dong. Jadi kadang-kadang atas nama masya Allah ini, atas nama kemuliaan tadi, atas nama kiai, atas nama ustadz, atas nama anak kiai, akhirnya memberi. Karena seorang kiai, seorang ustadz, simahnya ada, atau Nabi, imamnya para ulama itu, Nabi adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik. Maka jangan sampai dikatakan Nabi adalah orang pelit, jangan sampai dikatakan Nabi adalah orang kikir. Maka Nabi memberi, akan tapi Nabi memberi ini adalah orang yang tidak berhak, na'udzubillah, tapi dengan cara yang tidak baik. Dan Nabi memberi dari harta Nabi sendiri, ini bukan dari pembagian perang yang disebutkan, ternyata adalah Nabi memberi dari hartanya sendiri. Kemudian setelah itu apa? Ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dijawab oleh Nabi, enggak benar cara memintanya. Kalau tidak dikasih mulutnya kotor. Ada orang tidak dikasih mulutnya kotor. Kalau dikasih ya sudah, begitulah model orangnya, ya sudah. Itulah Nabi SAW. Artinya Nabi itu akan berbuat baik kepada siapapun. Dari orang yang baik, dari orang yang tidak baik, dari orang yang diharap masuk Islam. Lihat, begitu luasnya. Jadi kedermawan Nabi untuk siapa saja. Nabi bukan dermawan kepada orang-orang yang baik saja dengan beliau. Ada di antara kita dermawan kepada orang yang baik dengan dia. Kalau dia baik baru dermawan. Kalau enggak. Ponaanku yang paling dekat aku kasih. Ponaan yang satu lagi enggak. Sepupuku yang itu karena baik sering dikasih. Kalau Nabi tidak semacam itu. Baik. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala bainahu wa yasiru ma'an Nabi sallam. Dari Sayyidina Jubair suatu ketika berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghfalahu min Hunain. Maghfalahu min Hunain, bain yasiru ma'an Nabi maghfalahu min Hunain. Berjalan dengan Nabi di saat kepulangannya dari Hunain. Fa'alakahul arabu yas'alunah. Kemudian ada orang-orang Badui yang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tarruhu ila samuratin, sampai minta kepada Nabi itu, desak Nabi itu, meminta dengan paksa sampai Nabi itu minggir-minggir ke dekat pohon yang berduri. Fakhatafat riyahu, sampai ridaknya Nabi itu, sorbannya Nabi ditarik, diambil. Fawaqahan Nabi, kemudian Nabi berdiri lalu berkata, faqala atuni ridai, ridaku berikan kepadaku. Walau kana li adatu hadhil idah,
kalau seandainya aku punya sebanyak pohon berduri ini, na'aman, ternak, binatang ternak, laqasamtuhu bainakum, niscaya akan aku bagi untuk kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadiban wala kadzaban wala jabanan, sehingga engkau menemukan aku bukanlah orang yang pelit dan bukan orang yang pendusta dan bukan orang yang penakut. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, begitulah pada zaman Nabi. Ada orang macam-macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi pun tetap menanggapi dengan kelembutan hati. Nabi tidak dengan amarah. Ada orang datang kepada Nabi mengambil dengan paksa. Bahkan Nabi menjelaskan, kalau urusan apa-apa, kalau kamu minta, seandainya aku ada pasti aku kasih. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Kalau seandainya aku mempunyai ternak sebanyak duri ini, pohon berduri ini, niscaya akan aku berikan kepada kalian semuanya. Tapi saat ini tidak ada. Berikan ridaku, berikan sorbanku untukku. Inilah disebutkan para pensyarah hadis bahwasanya kedermawan Nabi. Nabi tidak pernah menolak pada pertemuan yang lalu. Tidak pernah menolak, selalu memberi. Nah, ini Nabi SAW. Pangkatnya tertinggi, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling mulia. Sampai di saat dengan paksa sekalipun Nabi masih berkata yang lembut dan menjanjikan kalau seandainya aku mempunyai, niscaya akan aku beri. Tapi kenyataan saat ini di mana kita? Kita pulang dari peperangan. Dan tidak ada apa-apa, dan aku tidak punya, maka aku tidak bisa memberi kepadamu. Kalau seandainya aku punya, niscaya akan aku berikan kepadamu. Kemudian hadis selanjutnya, ini terus masalah menyebutkan tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah yang kau berikan tidak akan mengurangi hartamu. Bacalah ini dengan keyakinan. Jangan Anda baca dengan hitungan dan matematik, hitungan prinsip ekonomi, nggak masuk itu. Bacalah dengan hati dan janji dari Rasulullah, orang yang tidak berucap kecuali dengan wahyu. Ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah yang kau berikan tidak akan mengurangi hartamu. Nah, ini kalau tidak yakin nggak dapat ini, tidak akan berkurang sedikit pun, subhanallah. Dan alangkah banyaknya orang ikhlas itu ternyata puas betul, dan paling tidak apa yang telah diberikan bakal dia petik nanti di akhirat, tidak akan hilang, bahkan akan bertambah nanti, kalau tidak di dunia juga di akhirat juga, di dunia dan di akhirat. Kalau ternyata di dunia tidak tampak-tambah, maka ketahuilah keikhlasanmu yang menjadikan apa? Dia akan banyak nanti di akhirat, yang menjadikan kita kaget nanti di akhirat. Oh, ini adalah tabunganku dahulu waktu aku di dunia. Jadi bersedekah, memberi sesuatu tentunya dengan cara yang benar, sedekah dengan cara yang benar, sedekah dengan harta yang benar, bukan sedekah dengan harta yang haram, bukan. Dengan cara yang benar, maka itu dengan ketulusan, maka itu menjadikan harta itu akan bertambah di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali semakin mulia. Jadi kalau kita itu dijailin sama orang kok diam lalu memaafkan, tidak rendah, justru akan semakin mulia, Allah yang memuliakan. Cuman kadang kita merasa, diinjak-injak apa? Kehormatan apa? Nama saya, harta diri. Oh, masya Allah, menginjak harga diri saya. Wah, apa itu semuanya? Tidak akan mulia orang yang semacam itu. Akan tapi ketahuilah, jika ada mungkin keponakan, saudara, mungkin sahabat yang merendahkan kita, mencaci kita, kalau kita sabar lihat, kalau kita lapang hati memaafkan mereka, justru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi, dan Nabi SAW pemaaf. Bahkan kisah Nabi itu dijailin, disakiti sebab seseorang memaafkan. Bahkan di saat Nabi dipukulin di Taif itu, Nabi dipukul di Taif, dipukul. Sampai Nabi keluar dari kampung Taif dalam keadaan semuanya sakit badannya, karena dipukuli sekujur buduk tubuhnya, bukan dipukul kakinya saja. Setelah sampai Nabi di kejauhan begitu, menghadapkan wajahnya ke kampung Taif tersebut, memandang ke langit.
dan memohon kepada Allah, ya Allah la tu'adzibhum, jangan kau hukum mereka ya Allah. Karena Nabi Muhammad tahu kalau beliau adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad takut kalau Allah murka karena kekasih Allah itu telah disakiti. Nabi menghadap melihat ke langit lalu berkata, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah jangan kau siksa mereka. Bahkan Nabi berdoa dengan kalimat yang indah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat seperti itu karena belum tahu tentang aku. Datang malaikat untuk menawarkan, akan mengangkat gunung ya Rasulullah, akan aku angkat gunung untuk aku tumpahkan di kepala mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengangkat suara dan berkata, tidak, jangan lakukan itu. Aku masih berharap dia bersyahadat suatu ketika nanti, dan aku masih berharap keturunan mereka adalah menjadi ahli la ilaha illallah, dan setelah itu ternyata ahli Taif menjadi ahli iman semuanya. Semula memukuli Nabi, setelah Nabi pergi, mereka diberi kesadaran oleh Allah menjadi ahli taubat. Enggak perlu kita mendendam. Enggak perlu merasa kita diinjak-injak harga diri kita. Harga diri ente itu apa sih? Nama. Harga diri saya, wah. Biasanya ini ada orang sedikit diberi kelebihan, punya pangkat sedikit. Enggak menghargai saya. Woi, menghargai saya. Oh. Cara bicaranya kasar, enggak sopan santun, enggak ada. Dan tidak semua orang ngerti kalau dia itu adalah pejabat misalnya. Tidak ngerti kalau dia ustadz. Coba ustadz pakai baju biasa ke pasar. Harga dirinya terus dijaga. Ya, ini bisa pasar ngomong seenaknya orang di pasar kan ya tuh beli ini. Kurang ajar, tidak beradab sama saya. Enggak jadi beli. Kurang ajar, tidak punya akhlak sama saya. Enggak jadi beli. Harga diri, harga diri, harga diri. Baik, Nabi SAW mengajari kita. Bersabarlah engkau. Jadilah orang yang pemaaf, dengan sifat pemaafmu inilah Allah akan angkat engkau. Dan itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang sungguhnya latih menahan amarah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan mari kita setiap malam berdoa, ya Allah jika ada orang berbuat salah kurang ajar kepadaku, jadikan setelah itu aku langsung lupa ya Allah, gitu loh pengen. Kita minta, kadang-kadang tidak lupa-lupa juga ya. Karena memang kotor hati kita, tapi minta untuk dilupakan. Ya Allah jadikan aku lupa. Kalau ada orang buat jahat lupa. Ya Allah kalau ada orang berbuat salah, berbuat dolim, ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikan kesadaran. Terus mintalah kepada Allah yang demikian itu. Jangan ya Allah semoga tidak dibenarkan. Hati kotor, hati busuk. Maka ketahuilah hendaknya kita mudah memaafkan. Dan disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ingat surga ini disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang yang yunfikuna, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang suka berinfak, bersedekah dalam keadaan dia cukup kaya atau dalam keadaan dia pas-pasan masih berusaha untuk bersedekah. Ini adalah disiapkan surga oleh Allah. Dan diantaranya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Amarah di sini adalah di saat urusan pribadinya yang diganggu, dia menahan. Tapi kalau urusan agama Allah diganggu, tidak boleh diam kita. Nabi Muhammad dilecehkan, Islam direndahkan, marah kita harus. Tapi kalau urusan kita, duit kita diambil, kita dicaci, kita diolok, maka perlu kita sabar. Maka di saat seperti itu Allah akan angkat derajat. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kita dicaci, diolok, oh iya masya Allah, direndahkan. Ada orang tidak menghargai kita, tidak menghargai kita. Enggak, aku perlu dihargai oleh Allah, aku perlu dianggap oleh Allah, aku perlu kemuliaan dari Allah, bukan dari manusia. Sebetulnya di saat orang tersinggung itu, orang tersinggung, mohon maaf yang suka tersinggung, sadar tak? Itu orang paling sombong nih. Orang dikit-dikit tersinggung itu maksudnya pengen disanjung terus. Ada orang sedikit ngomong salah saja dicatat, tuh kurang ngajar sama saya. Pembantunya, atau bawahannya, muridnya. Marah ya, namanya manusia itu marah, tapi hendaklah marahmu itu sesaat. Marah, akan tapi jangan juga buru-buru marah, akan tapi marah sesaat, setelah itu lupa. Tidak sampai menjadi dendam di dalam hati. Kalau dendam itu bertentangan dengan afu, kalau orang semakin mendendam semakin rendah. Kebalikannya, semakin pemaaf semakin mulia. Disabdakan oleh Nabi SAW, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan seseorang hamba yang pemaaf kecuali mulia, kemuliaan. Wal kadhiminal ghaidha disebutkan dalam ayat wal kadhimin, menahan amarah. Ternyata tidak cukup orang itu menahan amarah, takut meledak suatu ketika nanti. Tapi setelah itu tumpangi dengan wal 'afina 'anin nas,
aku maafkan dia. Nah ini tidak cukup, tidak boleh marah, jangan marah. Tapi setelah itu maafkan dia. Wal afina 'anin nas. Setelah wal afina 'anin nas, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ini tingkat tinggi. Memaafkan kekurangan. Ada orang itu Masya Allah. Jangankan dengan orang lain, dengan pasangannya. Dendam, marah, mengungkit kekurangannya. Naudzubillah. Jadi dia itu kayak malaikat. Istri selalu ngomong suaminya kurang begini. Kayak dia itu malaikat, gak punya suami itu paling rendah. Orang paling busuk adalah yang suka melihat kekurangan orang lain. Dan orang yang suka melihat kekurangan orang lain, mungkin orang lain tidak mudah menjadi pemaaf dia. Susah menjadi pemaaf. Karena apa? Bukan kesalahan, kekurangan Allah yang buat kan. Jadi ada orang ngungkut, seorang istri mengatakan suamiku kurang begini. Mungkin sampai fisiknya yang dikatakan kurang. Sama seorang suami mengatakan, itu adalah orang kurang ajar sama Allah. Misalnya istrinya mungkin apanya begitu ya, mengatakan, sudah tahu hidungnya dari dulu begitu sebelum nikah. Hidungmu kok begitu? Nah, kurang ajar deh. Atau kulitmu begitu. Ini seolah-olah merendahkan Allah. Wah, nggak ada baiknya orang kayak begitu. Dan dia ciri orang yang pendendam itu nanti. Karena apa? Dengan kekurangannya. Orang yang kekurangan itu bang dari Allah tidak bisa memaafkan. Apalagi di saat ada kesalahan 1-2. Bakal diinget tuh. Aduh kamu itu. Nggak ada baikannya. Nggak akan mulia orang semacam itu. Nah ini hubungannya memaafkan ini adalah dengan sifat yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau ada orang siap menerima, Masya Allah. Kalau ngelihat orang lain kekurangan, dia pun mengatakan, saya juga punya kekurangan. Sehingga mudah memaafkan. Dia melakukan kesalahan, mungkin saya sebabnya. Istriku ada kekurangan, saya juga lebih banyak mungkin. Hanya mungkin karena aku tidak melihat. Ya ini begitu, jadi indah gitu. Ada orang model-modelnya, kenapa? Coba kamu seperti dia. Oh, enggak. Sudah tahu. Suaminya seperti itu bilang, bang coba bang kamu ganteng kayak dia. Ini kan nggak enak bener ngomongnya begitu. Langsung sepotan dibalas, coba kamu cantik kayak dia. Habislah. Sudahlah. Ini ada satu sifat. Ini pembahasan tentang afu, ini panjang sekali. Ada orang yang tidak mudah memaafkan, itu ada ciri-ciri sebelumnya. Orang yang tidak mudah memaafkan itu biasa aja orang yang hanya melihat kekurangan orang lain saja. Sementara kita hendaknya berdoa, ya Allah tutuplah kekurangan orang lain dari mata kami, ya Allah. Kita tidak ingin melihat kekurangan siapapun. Ya Allah tampakkan kelebihan sahabat-sahabat kami, pasangan kami, anak-anak kami, semuanya saudara-saudari kami. Saya ingin melihat kelebihan mereka. Jangan kau tampakkan kekurangan-kekurangan itu. Takut nanti menjadikan aku benci. Takut aku menjadi kekurangan. Termasuk guru-guru mulia. Ini doa yang harus kita khusyuk. Ya Allah, tutuplah kekurangan guru-guru kami dari mata kami. Takut kita prasangka buruk dengan guru mulia. Tutup kekurangan guru kami dari mata kami. Sebab kalau seandainya kita itu berprasangka dengan guru-guru kita, habislah ilmu kita. Orang tua kita, apalagi istri kita juga yang hidup bersama kita, suami kita. Maka dengan menghadirkan rasa semacam itu menjadi orang yang mudah memaafkan. Mungkin dia adalah melakukan kesalahan. Mungkin kalau kesalahan. Dia adalah kekurangan. Mudah memaafkan. Baik. Wa ma tawadhu'a ahadun, ada hubungannya dengan ini semuanya. Tawadhu dengan memaafkan ini ada sangat erat. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu 'azza wa jalla. Tidak ada orang yang bertawadhu karena Allah, bukan tawadhu karena dunia. Ada orang tawadhu karena dunia. Kalau duduk sama orang kaya, Masya Allah, tidak bergerak. Duduk sama pejabat, langsung Masya Allah. Man tawadhu'a li ghaniyin lihinahu dhahaba anhu thulutha dinih. Orang yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Kropos imannya. Hubbud dunia. Tawadhu karena pangkatnya. Kalau saya duduk dengan pejabat, Masya Allah. Bukan karena kebaikannya. Tapi kalau ada pejabat yang baik, nggak apa-apa kita tawadhu. Misalnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita ketemu Umar bin Abdul Aziz datang, seorang khalifah yang sangat adil. Atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Atau Salahuddin Al-Ayyubi. Cium tangannya. Ya. Kenapa orang soleh? Bukan karena pangkatnya. Tapi sekarang Masya Allah nih, dunia. Ya ini tawadhu karena Allah, bukan tawadhu karena kekayaannya. Kalau orang tawadhu karena Allah tadi lihat. Tawadhu karena Allah.
Dia diapain? Tawadhu dia. Karena Allah ingin dimuliakan oleh Allah. Illa rafa'ahu Allahu, kecuali Allah akan muliakannya. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Agung, akan memuliakan orang tersebut. Tawadhu. Enggak perlu sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Justru kalau kita sombong menjadikan kita itu rendah saat itu juga. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Sombong dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Sombong dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebab sombong itu kata Imam Ghazali ada 4. Nasab, ilmu, kekayaan, pangkat. Sebagian menambahkan paras, cantik dan sebagainya. Tapi paling inti 4. Orang sering sombong dengan pangkatnya. Nyebut bapaknya sama mbahnya dari dulu. Dianya nggak karu-karuan. Merasa anaknya seorang kiai sudah jalannya beda. Anak pejabat sudah. Padahal yang pejabat bapaknya. Mentang-mentang ke sana kemari. Mondok susah. Diatur susah. Karena di pondok merasa anaknya kiai terus. Padahal dia jadi santri waktu di pondok. Nah, yang punya ilmu pun demikian. Naudzubillah. Sombong dengan ilmunya. Merendahkan orang lain. Yang punya pangkat pun demikian. Yang punya harta pun demikian ini. Makanya orang yang punya 4 ini harus hati-hati. Harus merasa. Yang punya salah satu dari 4 ini harus hati-hati. Dan setan akan masuk dari sisi ini. Sombong dengan kekayaannya. Sombong dan senang setan. Makanya setan kalau lihat orang kaya tidak hanya mengajari pelit, akan tapi mengajari macam-macam. Pelit iya masuk neraka. Setelah itu apa? Mudah maksiat dengan hartanya. Sisi lain sombong dengan hartanya. Yang punya nasab pun demikian. Kamu sombong harus, kata setan. Biar bareng sama saya nanti di neraka. Nah, kamu kan anaknya kiai gede. Kemana-mana kamu harus bawa nama bapak itu. Oh, dia adalah bahlul. Dan dia adalah rendah akhlaknya tidak baik. Hanya pakai nama bapaknya sama mbahnya. Sombong kata Imam Ghazali. Sombong dengan nasab, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan ilmu. Gak ada gunanya, percuma itu semua. Menjadi orang bahlul, tawadhu lebih bagus tuh nanti. Karena kesombongan adalah sifatnya iblis. Di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam gak mau. Bicara tentang unsur dia. Ana khairan minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kenapa aku harus suruh sujud kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Aduh, bicara tentang asal usul. Iya, bapakmu baik tapi ente apa? Mbahmu wali besar tapi ente siapa? Akhlakmu mana? Ini adalah sebab. Makanya tawadhu karena Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang koreksi semuanya. Tidak perlu kita sombong. Harta yang Allah berikan kepada kita pun ternyata itu adalah pemberian dari Allah. Bisa saja esok hari dirubah menjadi si fakir. Dan bisa saja harta tidak berguna untuk kita. Na'udzubillah. Jangan sombong dengan hartamu. Kalau engkau sombong dengan hartamu, bisa saja harta itu hilang begitu saja. Dan tidak hilang akan tapi seperti hilang. Nggak berguna untuk dirimu sendiri. Alangkah banyaknya orang. Semoga Allah mengampuni dengan itu semuanya. Dan beri kesadaran. Ada orang kaya raya, Masya Allah. Segala macam ada. Masya Allah. Macam-macam ada. Mobil rumahnya gede, mobilnya, wah mobil paling enak. Di rumahnya penuh dengan kulkas segala macam. Tak tahu aja pergi ke dokter, kata dokter apa? Pak Haji nggak boleh pakai AC, nggak boleh minum es. Mobil bagus pun nggak pakai AC. Ada orang semacam ini. Makannya diatur. Nggak boleh makan nasi, makannya dedak saja. Loh, kenapa begitu? Bisa saja Allah menjadikan orang sombong seperti itu. Maka nggak perlu kita sombong. Tapi bagi orang yang diuji dengan penyakit-penyakit semacam itu, kalau dia sabar akan diangkat juga oleh Allah. Karena ditawadukkan oleh Allah. Biarpun pada asalnya dia sudah tawaduk. Mungkin ada orang, loh, dia sudah tawaduk kok masih dikasih penyakit oleh Allah. Berarti akan diangkat lebih tinggi lagi. Maksudnya ini pelajaran bahkan. Bahwa apapun yang kita miliki dari harta bisa saja hilang dalam waktu singkat. Bahkan di mata kita masih terlihat tapi kita tidak bisa menggunakannya. Kayak orang sakit tadi. Bisa saja hilang dan adapun tentang apa namanya? Tentang ilmu bisa saja gegar otak. Tentang nasab bisa saja Allah hinakan dia. Sehingga orang memisahkan dari nasabnya itu sendiri. Biarpun nasabnya nyambung kepada bapaknya. Misalnya apa? Bapaknya seorang kiai dan seorang alim sangat soleh. Tapi karena dia sombong dengan nasabnya, Allah hinakan dia. Ternyata dia menjadi pezina, pemabuk semuanya. Sampai orang itu jijik melihatnya. Tuh. Mana hubungannya dengan nasab? Allah hinakan dia karena kesombongannya dia. Jadikan dia pezina, jadikan dia ini. Nasab sudah dilupakan, nih ngaku-ngaku nasab, kamu bezina dan sebagainya. Rendah dia di masyarakat, rendah di mata orang, dan rendah di mata Allah. Tidak perlu dia sambung. Pangkat jabatan, 5 tahun.
Sudah turun tak tahu masuk terali besi lagi, masuk penjara kadang-kadang. Mau dihinakan orang sak negeri, ada macam-macam. Maka ketahuilah, yang punya jabatan hendaknya tawaduk dengan jabatannya, yang punya harta hendaknya tawaduk dengan hartanya, yang punya nasab hendaknya tawaduk dengan nasabnya. Sebab yang memberi nasab adalah Allah, yang memberi harta adalah Allah, yang memberi ilmu adalah Allah. Baik. Tawaduk akan mengangkat derajat kita. Apa sih salahnya orang tawaduk? Kita merendah di hadapan orang-orang tua kita, orang yang beruban, orang nggak akan rugi, nggak akan kurang sedikit pun dari kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak ini riwayat-riwayat yang serupa. Insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, syukuran kesan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian yang telah beliau sampaikan. Semoga ilmu atau nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya kami persilakan, dan kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Telah kita dengar bersama bahwa kedermawanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, begitu luar biasanya. Hampir-hampir seluruh rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak lama-lama ada di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita, Buya? Kira-kira hidup di zaman sekarang ini bisa bersedekah, mungkin sisanya bisa disimpan. Tapi pemikiran saya, sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki ini tidak dilarang oleh agama. Yang kedua, sejauh mana kira-kira menyimpan rezeki diperbolehkan oleh agama. Misalnya untuk persiapan haji, persiapan anak mondok juga ada biayanya, atau untuk kuliah, untuk membangun rumah, dan lain-lain. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya, apakah di dalam Islam itu ada aturan mengenai warna pakaian buat wanita? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah batasan-batasan bagaimana kita hendaknya memikirkan keluarga. Seberapa banyak kita boleh menyimpan untuk memikirkan masa depan anak-anak kita. Sebab dihimbau juga, dididik kita oleh Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka kekurangan. Seberapa banyak, batasannya seperti apa? Di sini tidak ditentukan batasannya, akan tapi jangan sampai kita ini setelah itu menjadi orang yang meminta-minta. Jangan sampai, batasannya adalah jangan sampai setelah itu kita menjadi orang yang meminta-minta. Tapi sebelum bicara tentang batasan ini, kita harus bicara tentang kebutuhan. Kebutuhan itu bisa direncanakan loh ya. Ada orang 1 juta cukup, 10 juta nggak cukup, ada orang 100 juta sebulan nggak cukup. Cara hidupnya. Makanya dari awal Imam Nawawi rahimahullah sudah mengajari cara hidup yang baik. Sehingga di akhirnya diajak bicara tentang sedekah. Kalau bicara sedekah, apalagi baca hadis tadi, hendaknya kau cukupi dulu keluargamu dulu baru sedekah. Ini salah faham, nggak baca hadis sebelumnya tadi. Dia merasa kurang cukup dah. Anak saya belum punya rumah nih, ini belum, ini modalnya belum ada, pabriknya baru 1, nanti tidak adil dong kalau saya hanya ngasih 1, ini kurang 2 pabrik lagi, nggak sedekah-sedekah. Dia salah membacanya, bukan begitu. Dia diajar oleh Nabi bagaimana cara sederhana. Sekolah tidak harus bayar mahal. Siapa yang menyuruh sekolah di mahal? Sekolah yang penting anak kita selamat. Sekarang model gaya hidup kita ini. Gaya hidup yang berlebihan, lihat. Ngikuti gaya hidup orang. Kita perlu menabung, mempersiapkan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita. Akan tapi ketahuilah bahwasanya harus ada keyakinan bahwasanya
Dan ini juga sering kita sampaikan. Kalau betul kita merencanakan kebaikan untuk anak kita, tidak serta-merta dengan materi yang kita tumpuk. Ketahuilah, di saat kita menolong anaknya orang lain, harus kita yakini Allah akan menolong kita. Mana itu keyakinan? Misalnya apa? Kita biayai anak kita 500.000 per bulan. Jangan cukup biayai anaknya sendiri. Susah untuk pinter anak-anak kita itu. Ambil 500.000 anak fakir, yatim, untuk yang di pondok atau di mana. Saya biayai juga 500.000, menjadikan hebat anak kita. Allah yang berjanji. Kita kadang-kadang egois, biasanya orang kaya ini. Fasilitas dilengkapi anak-anaknya, tapi urusan orang lain fakir, pelit. Ngurusi anaknya, laptop, HP, ngundang guru privat, segala macam, biar hebat. Ini kok minta pertolongan dari manusia. Minta pertolongan dengan manusia boleh diperkenankan, tapi jangan lupa minta pertolongan dari Allah. Bagaimana mengundang pertolongan dari Allah? Apa yang kita berikan itulah yang akan menjadikan Allah menolong kita. Dan tentunya sedekah adalah semampunya. Misalnya apa? Memberikan masa depan, bolehlah. Kalau ada seorang punya gaji 3 juta, kebutuhan sebulan misalnya 1 juta, baik sisa 2 juta. Baik 2 juta bagaimana? Persiapan anak. Boleh, persiapan anak adalah 1 juta, 500.000 tabungan. Baik, 500.000 untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. 500.000 adalah untuk sedekah, enggak mustahil dan mudah yang demikian itu. Jadi kalau bersedekah itu segera. Jadi segera dibagi, itu ada manajemennya. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengajari manajemen berinfak sampai disanjung oleh Al-Quran. Jadi kalau mendapatkan rizki segera dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini. Jadi kalau nunggu ditumpuk lagi bingung nanti. Jadi kalau kita bersedekah itu mulai dari saat ini, nggak usah nunggu nanti. Kalau saya sudah punya 1 miliar bisa bantu Al-Bahjah 250 juta, kelamaan. Akan diberikan saat ini. Imam Ali mengatakan bahasanya, aku kalau punya harta aku bagi 4. Setelah aku berikan kepada anak-anak, Sayyidina Imam Ali makannya seperti Rasulullah SAW. Dengan kesederhanaan di rumah beliau. Sesaat 3 hari tidak makan, sesaat 3 hari makan. Imam Ali memberikan sedekah dan infak dibagi 4. Siang diberikan, 1/4 diberikan siang hari, 1/4 diberikan malam hari, 1/4 diberikan di depan orang terang-terangan, 1/4 diberikan di saat sembunyi. Sampai dikatakan yufinu amalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyata. Dikatakan ini adalah orang yang disanjung oleh Allah, telah berinfak di malam hari, di siang hari, di saat sembunyi dan terang-terangan. Begitulah. Dan juga Nabi SAW menghimbau bahwasanya apa? Bersedekah hari ini lebih bagus daripada esok hari. Jadi agar mudah, tidak terlalu panjang memikirnya, sudah langsung saja kita bersedekah. Misalnya saat ini saya punya tanah kok 5 hektar. Ini kalau ya sudahlah, saya potong saja cepat hari ini, saya bagi 5 untuk pendidikan anak saya, atau harta 5 miliar saja. Kok gede banget? Kalau gede ngitungnya susah, ngitungnya berat. Anggap saja saya punya duit 100 juta saat ini, alhamdulillah rezeki nomplok, saya dapat keuntungan tahun ini 100 juta. Jangan bicara miliaran dulu dong. 10 juta kita turunin lagi deh, keuntungan 10 juta. Dan ini kelebihan daripada kebiasaan kebutuhan anak dan sekolah. Baik 10 juta kita potong, saya ingin bagi berapa? Bagi 4 untuk tabungan anak-anak saya, untuk tabungan haji saya. Selebihnya akan saya sedekahkan, beres. Jadi perlu manajemen itu. Jadi adapun batasannya tidak ada. Akan tapi yang menjadikan kita bisa membatasi adalah kalau tamak sudah hilang di hati kita. Sebab orang pikirannya masa depan terlalu panjang, seolah-olah hidup seumur hidup, tidak pernah mati. Sehingga mau sedekah, waduh nanti gimana anak saya? Anaknya sudah mapan, cucu kita gimana nanti? Nanti bicara buyut lagi sudah. Akhirnya tidak sedekah sama sekali. Baik, jadi kalau sudah kita benar menata hati kita tentang ketamaan tadi, akan mudah bersedekah. Loh, apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memikirkan tentang keluarganya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersedekah semuanya. Sampai Rasulullah bertanya, apa yang kau berikan untuk keluargamu? Aku jaminkan keluargaku adalah jaminan Allah dan Rasulnya. Dan ternyata setelah itu dijamin oleh Allah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batasan-batasannya. Intinya kita jangan biasakan cara hidupnya orang-orang yang salah. Misalnya anak kita tidak perlu kita sekolah mahal. Diniati saya tidak akan menyekolahkan anak saya di sekolah yang mahal, akan saya sekolahkan yang biasa saja, akan tapi saya minta bantuan dari Allah. Udah sedekahkan. Kalau saya harus biaya anak kita sebulan 2 juta, sayang benar nih. Saya ambil yang sebulan 1 juta, 1 jutanya saya berikan orang lain. Maka di saat kita berikan pada orang lain, yakin bantuan dari Allah. Dan orang-orang besar itu selalu ada tabungan semacam itu. Jangan mengandalkan kecerdasan anak kita. Nggak.
Kecerdasan bisa macam-macam, ada kanker otak, gegar otak, macam-macam, otak. Tapi di saat kita membantu orang lain, Masya Allah. Jadi tidak ada batasannya, tapi orang bisa membatasi ini kalau sudah benar cara hidupnya. Cara hidupnya sampai subhanallah, ada orang kaya. Kita menemukan orang kaya. Itu membiayai anaknya itu susahnya setengah mati. Kayaknya selalu ngeluh, biaya kuliah, biaya ini. Mobilnya baru. Ini baru. Bingung cara hidup, gak berkah hartanya. Sementara ada orang yang kita temukan subhanallah rezekinya adalah pas-pasan, nyekolahkan anaknya ndak ngeluh, sumbangannya jalan. Padahal dia gajinya sebulan ndak tahu berapa, katanya hanya berapa juta saja. Tapi dia pinter dia, setiap hari nabung. Saya hanya nabung setiap hari 5.000, 5.000. Sampai sebulan, siap sebulan dikirimkan, ajib. Orang pinter, orang cerdas. Tapi karena orang tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, biarpun duitnya banyak, nggak bisa membantu pondok, bantu masjid, biarpun sedikit. Pikirannya nanti. Waktu kecil, waktu sedikit mungkin pengen sedekah. Tapi giliran menjadi 10 juta, ini kan bisa buat modal. Baik, jadi intinya pembatasan itu adalah dari hati Anda. Hati siapapun yang kenal kemuliaan. Kalau hanya dibatasi, hanya cukup untuk biaya sekolah. Lah biaya sekolah sendiri kan tidak ada ketentuannya. Kos-kosan ada 2.000, ngambil kos-kosan yang 2 juta, ada yang 5 juta. Enggak perlu pakai motor, akhirnya pakai motor. Bahkan nanti naik, pakai mobil. Ada orang hidupnya adalah semacam itu. Hidupnya hanya senang-senang, tidak bergiat sedekah. Alasannya untuk menghibur anaknya, lihat. Anaknya fasilitasi mobil. Kos-kosannya adalah nyewa rumah sendiri. Kemudian setiap libur harus nginep di hotel. Nah, sedekahnya mana? Ada sedekahnya. Tidak sebanyak apa yang diberikan untuk anak-anaknya, untuk senang-senang itu semuanya. Boleh bersenang-senang dengan anaknya, misalnya Pak, karena saya orang kaya, anak saya akan saya bawa umroh. Bagus. Sesaat akan kenal Mekah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bukan terus anak kita manja dengan fasilitas dan pemberian, sementara kita lupa dengan si fakir dan si miskin. Yakini bahwasanya di saat kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Jadi batasannya adalah ditentukan oleh hati sendiri. Kalau sudah hatinya kenal sedekah, hatinya kenal kebaikan, hatinya kenal janji Allah, akan membatasi dirinya sendiri. Kalau dibatasi, cukupi dulu anakmu baru nanti sedekah, nggak bakal sedekah. Karena apa? Terus kurang. Padahal motor 1 cukup. Karena semuanya adalah sekolahnya dekat. Karena sudah mulai kaya, semuanya kasih motor 1, lihat. Naik lagi HP 1 itu perlu cukup. Akhirnya semua megang HP. Tahun depan HP-nya harus ganti yang Android segala macam. Wah, pokoknya macam-macam. Begitulah manusia yang tidak berpikir tentang akhirat, tidak pikir tentang kemuliaan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada pun masalah apa tadi? Masalah tidak ada batas tentang warna baju seorang wanita, boleh warna apa saja. Akan tapi dihimbau adalah warna yang tidak menggoda. Tidak orang gitu, tidak. Tidak yulfit nadhar rijal, tidak menjadikan orang laki-laki pada menoleh kepadanya. Akan tapi warna yang wajar. Biasanya ada orang yang suka tampil beda, nganeh-nganehin, pengen dilihat sama orang. Jadi wajar, warna tidak ada batasannya, boleh warna merah, putih, kuning, hijau. Kecuali warna pink di bulan Februari, hari apa? Tanggal berapa? 14 ya? Dilarang pakai pink, karena ikut syiarnya orang kafir. Selain hari itu boleh pakai pink. Wanita kan senang dengan pink. Ya? Nah, boleh pakai pink, pakai merah, pakai teh kuning, pakai hijau, pakai hitam dan sebagainya. Dan sebagian para sholihat itu senang dengan baju hitam karena baju hitam itu tidak macam-macam. Bukan berarti yang baju merah, putih, kuning, hijau tidak boleh. Hanya baju hitam, putih itu adalah wajar, tidak membuat orang mikir macam-macam. Jadi kalau baju warna boleh apa saja, tidak ada larangan. Tidak harus baju hitam, tidak harus baju putih, boleh apa saja. Yang paling penting adalah jangan mengenakan sesuatu yang karena Anda mencari perhatian khusus, biar orang pada noleh. Ini menjadi tidak baik. Itu perempuan rendah. Tapi jika Anda berdandan untuk cantik di antara teman-teman Anda, boleh. Cantik untuk suami dan cantik untuk dirinya sendiri, itu diperkenankan. Seorang perempuan berdandan untuk 3 orang. Untuk dirinya sendiri. Jadi perempuan itu dandan untuk dirinya sendiri, bapak-bapak harus tahu. Makanya biarkan kalau ada seorang istri itu mau mondar-mandir di cermin itu, biarin dia. Itu sudah biasa itu.
Dan kalau beli baju jangan ikut-ikutan dulu. Dia tuh milih untuk dirinya sendiri, biarin. Coba Bapak kalau beli baju sering salah, betul enggak? Enggak cocok. Nah ini. Itu ajar itu. Karena apa? Karena seorang wanita akan berdandan untuk dirinya sendiri. Baik, itu sebelum orang lain. Makanya dia mungkin ini pasang sini, pasang situ. Biarpun kadang-kadang macam-macam aneh betul sampai suaminya kaget. Rupanya gara-gara nonton televisi, ikut yang di televisi, enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dandanan yang sesuai dengannya. Yang terpenting wahai para ibu, menutup aurat. Dan menutup aurat yang benar. Bukan menutup aurat pura-pura, akan tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Membangkitkan syahwat orang lain, para kaum pria. Itu tidak pernah. Jadi pakai baju apa saja boleh. Yang penting syaratnya yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh, yang ketiga warnanya tidak menggoda, tidak menjadikan orang pada menoleh kepadanya. Jadi wajar saja. Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai kaum laki-laki, yang kelima adalah tidak menyerupai orang-orang kafir dan orang fasik. Ada 5 ya. Ya. Setelah itu akan menjadi busana muslimah yang sangat syar'i yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya dan semoga yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Buya, ada soal atau pertanyaan dari media Facebook. Ada sahabat kita Jar Kasih dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya pinjam uang di koperasi PT di salah satu perusahaan? Saya bekerja, sedang koperasi tersebut dapat dananya dari bank dan hasil pinjamannya saya gunakan investasi. Lalu apa hukum dari hasil investasi tersebut? Mohon maaf Buya, terima kasih atas Peminjamannya ada tambahannya enggak? Sudah? Enggak ada terangannya? Enggak ada Buya. Pokoknya kalau pinjam kita harus kembalinya lebih, itu sudah riba, sudah enggak usah dibahas lagi. Minjam 100.000 harus kembali 100.000 plus pijet, sudah riba, sudah. Enggak ada ngomong kecil besar enggak. Pokoknya kalau kita pinjam kembalinya harus ditambah adalah riba. Dan hukumnya haram, ngajak perang kepada Allah. Yang ngajak perang kepada Allah pasti diceburkan dengan neraka jahanam. Alasan koperasi macam-macam, banyak diantaranya pun nanti setelah itu akan dikembalikan kepada anggota. Itu adalah orang diajak benar nggak mau, yang penting harus masuk neraka. Kalau memang sama-sama bakal dikembalikan ke anggota, mending dari awal sudah tidak pakai tambahan, selamat masuk surga dia. Cuman nggak mau diajak masuk surga, yang penting saya harus masuk neraka. Loh, alasannya sama akan dikembalikan kepada, kalau alasannya akan dikembalikan kepada anggota, berarti kan milik anggota juga. Kenapa kalau memang seperti itu dari awal saja sudah usah pakai tambahan, tapi nggak mau dimasuk surga. Enggak, saya pengen di neraka saja. Sudah. Loh, jawabannya sama untuk anggota. Akan diberikan nanti akhir tahun, semuanya akan diberikan kepada anggota. Kalau sama-sama diberikan kepada anggota, kenapa tidak dari awal saja? Baik. Jadi selagi ada tambahannya adalah haram dan itu adalah riba. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Yang saat ini masih berada dalam riba, semoga Allah angkat, diganti dengan yang halal bersih. Selagi riba tidak akan berkah perdagangannya. Jika yang bertanya anda termasuk orang yang semacam ini, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, dimudahkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran Buya atas sebanyak. Baik Buya, nampaknya sudah ada sahabat kita yang telah terhubung melalui line telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Balikpapan. Hamba Allah dari Balikpapan. Baik Bapak, Iya. passwordnya Bapak? Al-Bahja TV dan radioku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Bapak, untuk pertanyaan dipersilakan kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Buya, bukan bertanya sih, minta penjelasan mengenai kata-kata Buya yang cintailah orang yang kamu nikahi, bukan menikahi orang yang kamu cintai. Itu aja Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, hamba Allah dari Balikpapan. Adapun pertanyaannya adalah
minta dijelaskan perkataan Buya yang cintai orang yang kamu nikahi, bukan menikahkan orang yang kamu Menikahi. cintai. Nikahi, jangan dirubah. Ya. Baik. Kalimat kami bukan seperti itu. Kalimat kami adalah membangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Kenapa ini penting? Jangan sampai seseorang menjadi petualang cinta lalu tidak nikah. Sengsara dia. Akan tapi hendaknya membangun cinta di atas pernikahan. Maka cinta itu adalah bukan sekedar wijdani, bukan sekedar rasa di dalam hati, akan tapi cinta itu ada sangkut pautnya dengan akal juga. Ini perlu kita mendiskusikan tentang cinta ini, khususnya anak-anak muda yang mereka mau tidak mau akan membicarakan, kalau tidak di rumah sendiri, di kampus, di sekolah akan berbicara tentang cinta. Kenapa tidak kita hadirkan cinta? Hubbun nabawi, cinta Nabi SAW. Daripada seorang anak belajar cinta dari sinetron televisi atau dari novel-novel picisan. Kenapa tidak hadirkan bagaimana mencintai? Cinta itu tidak datang serta-merta. Cinta itu ada sebabnya. Dan sebab itu adalah ada hubungannya dengan nalar. Yang menjadi salah saat nalar akal itu tidak digunakan, maka menjadi cinta itu buta. Orang tidak akan serta-merta mencintai. Tentu ada sebab. Maka dari awal cinta itu ada namanya getar-getar. Dan wajar mungkin seorang anak gadis di saat melihat seorang laki-laki yang selama ini pernah mendengar sifatnya, mendengar. Kalau tanpa itu enggak. Tiba-tiba bergetar hatinya, ada apa? Main namanya terpesona. Belum cinta itu, belum cinta itu. Kalau itu mengatakan cinta, dia tidak mengerti itu cinta. Mustahil dengan seperti itu. Di saat ada getar dan sebagainya, maka ini adalah cenderung. Sebagai seorang laki-laki cenderung pada seorang wanita, ada satu sifat yang cocok baginya, semakin kuat itu semuanya. Maka sebelum memutuskan untuk menjadi cinta, maka gunakan akal. Berpikir tentang mungkinkah aku menjalin saat ini? Dan harus aku tahu siapa dia, dan Nabi mengajarkan tunkahul mar'atu li arba'in, harus kau pikirkan tentang dia. Sehingga ini kalau sudah hubbun nabawi, cinta ala Nabi ini dihadirkan, tidak akan salah pilih. Sampai ada seorang anak gadis ditanya sama anaknya, nak kok kamu sampai senang kepada dia, itu apa sih yang menjadikan kamu cinta? Enggak tahu. Bingung nih. Kok bisa enggak tahu? Ganteng juga enggak, baik enggak. Kok bisa cinta? Enggak tahu ma, pokoknya cinta. Dungu dia. Gila dia. Karena dia menggunakan getaran di dalam hati tidak dibarengi dengan nalar. Makanya sebelum mengambil jadi ada getar, ini wajar. Maka hendaknya anak-anak kita ajak berpikir. Wajar tiba-tiba kok bergetar. Kenapa kok lihat dia kok terpesona? Pikir dulu nak, siapa dia? Secara agama seperti apa? Nasab kayak apa? Perilaku kayak apa? Lihat, ini akan membentengi. Sehingga tidak mudah terjerumus. Sehingga berpikir. Kemudian jika sudah ketemu, oh orangnya baik. Dia ahli ibadah. Dia ahli sholat, lihat, menggunakan akal. Jadi kalau cinta itu kok tanpa sebab, itu bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta palsu, pelacur, pezina, dan sebagainya. Mengatakan cinta-cinta. Hanya urusan syahwat, mustahil. Jadi cinta itu tidak murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan akal. Mencintai Nabi tidak cukup kita hanya mengatakan cinta-cinta, harus akal kita belajar, membaca sejarah Nabi SAW. Melihat sifat-sifat Nabi, kebaikan Nabi, agar muncul kecintaan. Nah ini ada gabungan ini. Makanya bagaimana menggunakan akalnya ini. Sehingga kenapa anak terjerumus pacaran? Lihat, dimulai dari namanya cinta monyet. Murahik cinta yang tidak matang itu, monyet. Cinta tidak matang. Dia tidak ngerti dasarnya, hanya sekedar ya orangnya mengucapkan salam padaku bersama dengan getaran-getaran dalam hati, ya disambut. Sehingga betul-betul dia sudah terlanjur mengambil keputusan mencintainya, lengket, bingung dia itu. Wong dilempar mangkok mukanya masih mengatakan cinta dia. Ini kejadian yang sesungguhnya aneh betul. Tidak ada kebaikan di dalam diri yang enggak ada. Makanya tanyakan. Itu belum cinta. Kalau belum kita pikir panjang, belum cinta, itu syahwat. Mungkin karena kita tamak dengan kekayaannya, atau tamak dengan pangkatnya, atau apa. Ya, seperti itu. Maka harus kita pikir setelah itu. Sehingga perlu kita, nah pernikahan itu sendiri sebetulnya apa? Keputusan untuk mencintai. Misalnya apa? Kita mendengar seseorang dengan sifat-sifat yang baik A, B, C, D. Atau kita percaya kepada si fulan dia adalah baik dan sebagainya. Dan lihat,
Orang itu mau dikenalkan saja sudah ada getar loh ya biasanya ini. Mau disuruh lihat tak sudah bingung gemeteran aja. Salah ini, salah bingung. Dikasih air boleh tadi nggak minum, bingung. Ya? Ini baru suruh nontonin kalau bahasa Jawa. Tuh suruh ngelihat. Ngelihat adalah syar'i, lihat. Itu sudah ada getar lihat. Padahal sebelumnya tidak kenal. Baru setelah itu suruh berpikir. Lebih dari itu ada di sana yang luar biasa minta petunjuk kepada Allah namanya istikharah. Lah kalau orang pacaran dulu gimana bisa berlaku istikharah? Wong sebelum istikharah sudah ingat dia. Setelah istikharah ingat dia. Enggak mimpi pun dimimpi-mimpikan itu. Musibah. Jadi kita menentang namanya pacaran. Pacaran yang maknanya adalah cinta yang tidak syar'i tadi. Akan tapi jika ada getar-getar wahai anak-anakku semuanya di dalam hatimu itu adalah wajar, akan tapi gunakan akalmu. Sudah waktunyakah aku untuk melakukan ini semuanya? Dan siapakah dia? Apakah bisa membimbing aku di masa depanku seperti apa? Dari keluarganya seperti apa? Dan kira-kira menyenangkan ibundaku, ayahandaku atau tidak? Ini berpikir panjang di situ, baru ngambil keputusan, aku harus melangkah ke sana, bicara ke orang tua. Baru setelah itu nikah, dibangun cinta atas pernikahan. Bukan membangun pernikahan di atas cinta. Sudah terlanjur cinta, nikah. Lihat, bapaknya nggak setuju, dilawan. Allah nggak setuju, dilawan. Lihat, pernikahan, beda agama dan seterusnya. Itu karena mendahulukan cinta. Bahkan na'udzubillah sudah tidak melihat Allah lagi. Alangkah banyaknya alasannya pun kita bakal menikah. Kenapa harus kita tahan-tahan berzina sebelum pernikahan? Dan alangkah banyaknya kejadian semacam ini. Lah kok begitu masih ada orang mengatakan pacaran nggak apa-apa? Oh tidak, itu musibah. Jadi sekarang kelihatannya perlu kita kuliah khusus bagaimana menghadirkan cinta di kampus-kampus itu. Supaya cinta, hubbun nabawi, cinta Nabi ini yang perlu dihadirkan. Tidak sekedar bagaimana orang jatuh cinta asal saja. Cinta yang tanpa diatur dengan aturan akal dan syarak menjadi cinta iblis, cinta syahwat, cinta hawa nafsu, cinta menjerumuskan, cinta merusak. Baik, jadi maksud yang kami sampaikan adalah membangun cinta di atas pernikahan. Artinya apa? Di saat hati ini bersih, belum kecantol dengan si A, si B, si C, maka begitu mudahnya untuk mengarahkan cintanya kepada orang yang menikahinya dan yang dinikahinya. Tapi kalau sehatinya sudah diobral ke 1000 orang, bingung. Sehingga di saat menikah pun ngomong, seandainya aku dengan nikah dengan itu dulu, seandainya, berandai-andai. Apalagi kalau ternyata dalam rumah tangganya ada konflik, na'udzubillah, lihat. Dia ada konflik, dia berangan-angan dengan pacarnya dulu. Coba aku menikah dengan pacarmu. Kamu sekarang itu tempeleng sama suamimu sekali. Coba dengan pacarmu mungkin sehari 10 kali. Karena dia memang tidak pernah memukul selama ini, seolah-olah pasangannya menjadi jelek terus ini. Kemudian lebih dari itu untuk menyuburkan cinta susah karena telah dirusak. Siapa yang memastikan kau bakal menikah dengan orang tersebut? Sehingga sudah terlanjur mencintai. Kalau sudah cinta melekat gurah Jawa rasa coklat. Wah, dunia luas ini seperti seluas daun kelor. Nggak mau pokoknya kalau tidak dengan dia. Lihat, unik. Diberi oleh ayahandanya lebih bagus tetap tidak mau. Diberi oleh ibunya yang lebih bagus tetap tidak mau. Problem cinta. Baik, ini pembahasan khusus. Dan ini bukan pembahasan untuk anak muda saja. Yang tua pun boleh mendengar sebetulnya. Jangan, saya sudah tua kok ngomong cinta-cinta. Oh enggak, cinta itu adalah cinta. Dan cinta itu adalah sifatnya harus daim, dawam, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kapanpun, bahkan sampai di akhirat. Hingga pada terakhirnya adalah pembuktian, namanya tadhiyah nanti. Harus ada pengorbanan, harus rela untuk pasangannya, harus memahami kekurangan, berjuang, berkorban. Nanti insya Allah ini ada pembahasan khusus. Sesuai dengan pertanyaan bahwa memang cinta, kalau orang menikah karena mencintai dulu, mungkin tidak akan bisa menikah. Susah menikah secara sesungguhnya. Kalaupun menikah atas dasar cinta yang salah tadi, lihat, mungkinkah sesuatu yang bagus dibangun atas sesuatu yang salah? Tidak mungkin. Susah. Tapi justru ini adalah untuk memberi pengarahan yang paling tepat adalah jangan menjatuhkan hatimu kepada siapapun. Kalau terpesona, iya. Terpesona dengan seorang laki-laki atau seorang wanita, terpesona, terkagum dengan sifat, akhlak, dan seterusnya, aku tahan sampai nanti pada waktunya aku menikah. Kalau ternyata dia dinikahi orang lain, aku belum mencintainya, hanya terpesona saja, paling hanya sakit sesedikit. Tapi lihat itu loh, lihat, sampai mau bunuh diri, sempit banget dunia. Minum baygon, minum es tegan, minum baygon, sakit loh. Gila sudah, belum apa-apa sudah gila itu, gara-gara cinta bikin gila itu, lihat. Minum baygon, ada. Astagfirullah, baygon. Tahu? Dapat royalti dari bacon nanti. Salah nyebut bacon nanti. Iklan darinya. Yang lain sudah. Apa? Yang lain dia dapat. Lihat ada ini kedungan, coba. Anda amati kedungan ini.
Maka di sini kewajiban para orang tua untuk biasa membicarakan dengan anak-anaknya. Tolong terbukalah wahai para orang tua dengan anak. Ini salah satu pendidikan. Buka komunikasi. Sebaiknya anak-anak Anda belajar cinta dari Anda. Daripada anak-anak itu belajar dari teman-teman yang di kelasnya, macumblangnya. Iya. Apa itu? Makelar cinta itu. Macumblangnya. Ya, baik, maksud kami seperti itu. Jadi membangun pernikahan, membangun cinta di atas pernikahan. Hendaknya pernikahan ini sudah dipersiapkan untuk wadah cinta. Artinya apa? Nikahnya itu sudah dipikirkan. Sampai Nabi mengajarkan tungkahul mar'atul arba'atin itu untuk wadah cinta. Sebab kalau istrinya adalah orang yang akhlaknya baik, perilaku baik, kemudian sudah dipilih, ini memilih, maka mudah untuk menumbuhkan cinta di sini. Nah ini. Jadi kalau kita hubbun nabawi, cinta sesuai yang diajarkan Nabi, sangat layak untuk subur cinta di situ, dan itulah pendidikan yang harus dihadirkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang kita berikan kesempatan satu kali lagi bagi penanya melalui layanan telepon. Dan alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari mana Bapak? Ya, dari Malang, Jawa Timur. Dengan Bapak siapa? Bapak Roni. Bapak siapa? Bapak Rowi, silakan. Oh, Bapak Roni. Bapak Roni. Baik Bapak, silakan untuk pertanyaannya dipertanyakan ke Buya. Al-Bajah TV. Radioku, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mau tanya untuk hukumnya sholat berjamaah sama nyebarin video Buya ya tanpa seizin Buya, ini boleh atau tidak ya? Ya, itu saja. Sholat jamak bagaimana maksudnya? Buku sholat jamak. Hukumnya sholat berjamaah di masjid itu loh. Baik. Itu bagaimana sama menyebarin video Buya tanpa seizin Buya, boleh atau tidak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyebarkan video-video kami sangat diperkenankan, syaratnya satu, produksinya dari bahan yang bagus. Nah ini, kalau bahannya jelek nanti baru dikasih orang rusak. Diperkenankan untuk disebarkan sebanyak-banyaknya, bahkan Anda mendapatkan bagian daripada dakwah itu sendiri. Boleh menyebarkan video-video kami. Maka sengaja kami tulis itu bagi siapapun yang menyebarkan diizinkan. Jadi diperkenankan untuk menyebarkan video-video, Anda fotokopi 1000, 2000, Anda bagi-bagi. Akan tapi dengan catatan mohon CD-nya yang bagus, yang kuat, sehingga bisa diputar berulang-ulang. Jangan sampai sekedar hadiah tapi tidak bisa diputar. Kemudian masalah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sholat berjamaah di sini adalah madhab Syafi'i khususnya ada dua pendapat. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah muakkadah. Fardu kifayah itu artinya selagi sudah ada orang yang melakukan berjamaah, maka yang lain tidak berjamaah tidak dosa. Sebagian mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan sholat berjamaah. Kecuali menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, yang tidak berjamaah hukumnya dosa, haram. Dan Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada yang demikian itu. Beliau menghimbau untuk kita selalu tekun dalam sholat berjamaah. Akan tapi hendaknya kita sadar bahwasanya selagi ini sunnah yang sangat dikukuhkan, pahalanya besar, 7 pangkat, 7 derajat, hendaknya kita bisa terus menekuni sholat berjamaah. Memang sebisa mungkin adalah kita lakukan di tempat-tempat mulia seperti masjid dan yang lainnya. Akan tapi mungkin Anda adalah bekerja di perusahaan, tidak mungkin Anda pergi ke masjid. Anda bisa lakukan membuat grup jamaah sendiri di perusahaan Anda, antara waktu duhur Anda membuat kelompok kecil berjamaah. Jangan rela Anda melakukan sholat sendiri. Kemudian masalah keutamaan bagi kaum pria memang iya di masjid, dan bagi wanita pun boleh ke masjid asalkan masjidnya terhormat dan aman. Nah ini kemudian bagi seorang wanita yang ternyata di rumah tidak ada yang menemani berjamaah, maka ini adalah sunnah yang kami hadirkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Hendaknya para suami yang sudah melakukan sholat berjamaah di masjid itu, kalau pulang tolonglah ditemani istrimu. Menemani istri dengan sholat berjamaah itu juga sunnah dan pahalanya luar biasa. Jangan istrinya suruh melahirkan saja sama gendong anak, nggak pernah ngerasain sholat berjamaah, nggak bisa ke masjid, ya kan, karena ada anak-anaknya. Sehingga sang suami khusyuk di masjid, kalau pulang nggak pernah nemani. Tolong, ini namanya sholat muadah. Ada 2 hadis riwayat Imam Tirmidzi menceritakan tentang sholat muadah yang disunnahkan, mengulang sholat dengan berjamaah untuk menolong orang, menolong istri.
Anda selesai assalamualaikum, sholat di masjid, pulang ke rumah. Atau sebelum, karena masjidnya agak lambat, sholat dulu dengan istri di rumah. Setelah itu Anda pergi masjid, mendapatkan semuanya. Jadi sholat di masjid adalah sunnah yang sangat dikukuh. Sholat berjamaah sunnah dikukuhkan. Kalau dilakukan di masjid lebih besar lagi pahalanya. Jangan hanya kita mengatakan, oh cuman sunnah saja. Oh enggak, kita hilang syiar, hilang kemuliaan, hilang kebaikan yang 27 itu. Baik, itu hukum sholat berjamaah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman biasanya orang kalau sudah mengentai sunnah itu kayak enteng, kayak sudah punya surga. Jadi ngentengin urusan kesunnahan. Maka kami himbau, selagi Anda tidak bisa datang ke masjid, jangan membiasakan sholat sendiri. Susah diterima oleh Allah. Tapi dengan berjamaah, membuat kelompok. Kalau terlambat, membuat kelompok. Sehingga sampai dianjurkan untuk nolong. Misalnya Anda datang ke masjid, kok sudah selesai sholat berjamaah. Maka apa? Salah satu yang sudah sholat hendaknya menemani. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada satu orang sholat terlambat sholat di masjid. Masjid sudah selesai sholat, orang itu sendirian. Nabi kasihan melihat orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, man saya tasaddaq bihadzal rajul falyusalli ma'ah. Yang mau sedekah dengan laki-laki yang baru datang ini, hendaknya membantu untuk menemani sholat. Diajarkan oleh Nabi. Maka yang sudah sholat temani. Pak mau sholat dengan saya? Ayo temani. Allah. Ukhuwah indah. Ya. Mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah. Syaratnya yang kedua berjamaah. Mengulang syaratnya yang kedua berjamaah dan kelompoknya berbeda. Jangan sampai menjadi bid'ah nanti. Habis sholat lagi. Lu ngapain sholat lagi itu? Nyeksa itu. Haram itu. Bid'ah. Nyeksa orang. Habis sholat duhur lagi. Ngapain? Oh mengulang sholat kata Buya Yahya. Oh bukan gitu, ente salah paham. Jadi mengulang sholat dengan kelompok yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan tujuan untuk menolong. Ini adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, untuk pertanyaan dicukupkan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Buya untuk membacakan doa. Namun sebelumnya barangkali ada pengumuman kami persilakan. Baik, kami himbau kepada semuanya untuk menjadi pejuang-pejuangnya Rasulullah. Sudah waktunya kita untuk menggali potensi. Tidak cukup menjadi jamaah pasif. Pasif itu hanya mendengar saja. Tapi bagaimana Anda harus sudah memperdengarkan ilmu kepada orang lain. Tadi pertanyaan dari Malang istimewa. Beliau tidak hanya mendengar video, akan tapi bagaimana menyebarkan video. Cerdas. Semuanya harus berpikir. Jangan yang Cirebon kalah sama yang di Malang. Di Malang berpikir bagaimana menyebarkan video Buya. Oh boleh. Artinya kita harus punya, tidak sekedar kita menjadi pendengar, tapi setelah itu apa yang harus kita berikan ke orang lain. Kalau belum bisa dengan ilmu, tapi dengan akhlak kita. Perilaku kita harus berubah di rumah kita. Dengan saudara kita dan seterusnya. Kemudian kita akan ajak menjadi pejuang-pejuang yang aktif. Yang punya, mohon maaf, Al-Bahjah punya program yang banyak. Mulai dari pendidikan, pesantren, sekolah formal, media, dan seterusnya. Maka kami himbau kepada siapapun yang punya keahlian untuk bisa bergabung. Termasuk khususnya di dalam dunia multimedia. Termasuk dalam urusan pertelevisian. Karena Al-Bahjah Televisi sangat butuh dengan tenaga-tenaga pejuang-pejuang yang tulus karena Allah. Mungkin ada di antara pendengar, pemirsa yang punya keahlian dalam bidang itu bisa bergabung nanti. Untuk menyempurnakan program radio dan televisi. Kemudian masalah pendidikan juga terus dipikirkan, kita akan membuat sekolah-sekolah di tempat lain, termasuk yang terakhir mohon didoakan tanggal 24 nanti, besok ini, beberapa hari lagi, 4 hari lagi, peresmian di Pontianak, Al-Bahjah di Pontianak. Sekaligus buatan radio. Dan sekaligus kami tawarkan radio ini. Yang punya keahlian radio bisa bergabung. Termasuk pembiayaan urusan radio. Radio kita tidak ingin buat mahal-mahal, selain daripada izin dan selain daripada gedung, studio, dan selain daripada tempat ini adalah butuh dana. Mohon didoakan karena kita akan membuat di beberapa tempat, mulai dari di Madura, Purwodadi, Aceh sudah berjalan, sudah tinggal di Pontianak akan kita buat lagi di daerah Singkawang sana. Kemudian di Bandung sudah insya Allah hari ini beberapa ini sudah naik. Di Balikpapan juga. Mohon didoakan semoga Allah mengirim pejuang-pejuang. Minimal kami hitung radio yang sangat sederhana, selain daripada izin mahal. Jangan ngurusi izin ada sedikit ngurusi nanti. Satu power radio sekaligus towernya kurang lebihnya adalah 120-an juta. Ini yang sangat sederhana. Karena sederhananya tapi mencukupi. Barangkali ada orang, saya punya tabungan 120 juta. Atau saya dengan adik saya. Enggak, silakan. Itu ada tower sekaligus powernya. Itu sederhana dengan 1 kilo atau 2 kilo. Itu sudah mencakup kota semuanya.
Anda membeli seperti itu seperti punya pondok, mengalir. Dan itu terus program ini kita hadirkan. Kemudian satu lagi, saat ini yang di Pontianak sudah beres semuanya, tentang gedung sekolahnya sudah pondoknya sudah ada, towernya sudah radio berdiri, peralatannya sudah alhamdulillah sudah oke, alhamdulillah. Cuman perlu kami sampaikan kepada yang lainnya, kita ingin menyeru, semoga ada pejuang-pejuang di situ. Hanya dari pihak peralatan ada yang kurang, apakah antena dan sebagainya kurang berapa? Kecil Bu ya. Berapa? Kurang lebihnya 25 juta. Sudah kami sampaikan. Kalau itu mah kecil insya Allah. Itu adalah uang receh bagi sebagian hamba Allah. Jadi insya Allah beres. Kami sampaikan. Kemudian lagi ini program baru lagi. Jadi yang pengen yang 25 juta atau 5 juta, 10 juta untuk program radio, karena dalam bulan ini harus on itu radio. Karena kita sudah ada kanal, sudah ada izinnya, sudah diurusi semuanya. Dan pengen setiap kota nanti ada radio. Giliran kita sudah duduk di tempat, suara kita sudah bisa kemana? Mana dakwah tetap berjalan. Ini yang orang yang berbuat baik ini terus mengalir pahalanya, menjadi sebab kebaikan keluarga, sebab kebaikan anak dan keturunannya semuanya sampai hari kiamat nanti insya Allah. Kenapa harus kami sampaikan? Agar doanya itu ada kebayang. Doa apa sih kan gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, program terakhir untuk mengikat hati. Pokoknya kami tidak ingin ada orang nggak sambung dengan kebaikan. Apakah dengan Al-Baca atau yang lainnya. Pokoknya Anda harus punya ikat. Anda ngikat sendiri dengan perjuangan. Dengan apapun, walau bisyiki tamrotin, biarpun hanya sepotong buah kurma, maksudnya sedikit, biarpun hanya 100 rupiah, 5.000, tolong sambung dengan kemuliaan. Maka terakhir adalah program yang kami sampaikan adalah program barang rongsok. Ada apa dengan rongsok? Rongsok itu barang yang tidak berguna di rumah kita, yang kita bingung membuangnya, di gudang pun memenuhi, jadi sarangnya tikus. Akan tapi ternyata ini adalah ide yang sangat bagus untuk mengikat hati. Dan nanti semua mohon kepada tim, jangan lupa, semua yang telah membantu ini, kami ingin data, bukan ingin lihat seberapa banyak yang diberikan, akan tapi kita anggap itu sebagai anggota baru, nanti akan kita kirimi mungkin artikel dan sebagainya. Sebetulnya apa? Kami ingin permisi masuk rumahnya dengan membawa CD, membawa ceramah. Coba kalau orang baru, tidak pernah kenal, tiba-tiba kita kirimi CD, didengar atau tidak? Enggak didengar. Tapi kalau sudah merasa pernah memberikan panci bolong, oh sambung dengan pondok, oh ada hadiah dari pesantren, akan didengar itu CD, akan dengar pengajian. Jadi mohon pengikat ini dihadirkan. Ibu-ibu tolong tulis nomor teleponnya, ibu yang punya panci bolong, kipas rusak, mobil rusak segala macam. Sebab ini ada kemarin ada yang infak mobil, ada infak mesin cuci, ada misalnya mesin jahit, ada infak macam-macam sudahlah. Mobil ada berapa? Ada 2 kalau tidak salah mobil sudah. Ada motor segala macam. Untuk kepentingan pondok semuanya. Ada apa dengan ini semuanya? Kami ingin membuat kawan, mencari kawan yang banyak. Travel diadakan untuk cari kawan. Sehingga ada alumni travel Al-Bahjah. Wah, ada alumni travel Al-Bahjah. Biar merasa dia sambung. Kita ingin semuanya sambung. Karena apa? Barangkali keselamatan saya dengan bapak yang umroh hari kemarin itu. Dengar omongan kami sekali, lalu dia sadar, kemudian semakin dekat kepada Allah. Kalau saya kepleset, ditolong sama dia nanti. Semoga tidak ada yang kepleset. Amin. Orang yang menyumbang kipas rusak itu lihat, karena dia ikhlas, padahal kipas itu disayang. Karena apa? Itu kenangan waktu pengantin dulu. Bisa saja kan? Mau dibuang sayang, mau dijual aduh suruh dihadiahkan untuk pondok, kipas rusak. Subhanallah. Mana kipas kenangan kita dulu mah? Sudah ada di pondok. Oh, nyambung ke pondok. Oh, di pondok. Oh, nyambung ke pondok, hatinya kebuka untuk dimasuki dakwah. Kita ingin semacam itu. Mohon nanti semuanya memikirkan. Yang cuman mohon jangan salah. Kan gara-gara rongsok nanti lalu nggak mau yang lainnya. Wah, rongsok aja deh, Bah. Abu ya kan seneng sama rongsok. Yang bagus nggak usah rongsok. Wah, ini bahaya ini. Ya. Kemudian bagi para kiai anjengan, mohon ini program disosialisasikan untuk diri Anda sendiri, untuk mendekatkan jamaah kepada Anda. Kalau bingung proses pengelolaannya, nanti akan musyawarah dengan kami. Ini sebenarnya gali potensi sekaligus ngikat hati mereka. Kami ingin semuanya sambung, lihat. Sekecil apapun sambung. Jadi ikat talinya sesuai, ada talinya gede, talinya kecil, tapi yang penting ke bawah semuanya. Talinya kecil yang penting selamat ya. Nyambung sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dalam cinta karenamu ya Allah.
dan hadirkan untuk kami sebab-sebab pertemuan yang mulia ya Allah. Berikan kepada kami sebab-sebab kami bertemu karenamu ya Allah. Dan jadikan ya Allah kami semua ini pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus. Dan kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai mereka yang apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Semua yang hadir dan yang belum bisa hadir, yang menyaksikan dan yang mendengar, berikan kepada mereka segala kebaikan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan keturunan yang soleh, solehah yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan sebab halal ya Allah untuk kami. Sebab halal dalam segalanya ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan ampuni anak-anak kami. Ampuni keluarga kami ya Allah. Dan jadikan anak santri-santri kami adalah pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan para orang tua mereka berikan ya Allah kepada mereka. Ya Allah kemudahan dalam segala urusan mereka ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon ya Allah jika ada hambamu yang sudah hadir ke tempat ini atau menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini ya Allah, yang mereka itu adalah hambamu yang masih terjerumus dalam kehinaan, keharaman, masih berurusan dengan riba, akan tapi saat ini telah kau pilih untuk mendengar suara ini, kau pilih untuk menyaksikan acara ini, engkau pilih untuk hadir tempat ini ya Allah. Maka kami mohon berkat kehadiran mereka, berkat bergabung mereka dengan acara ini ya Allah, mudahkan mereka untuk hijrah meninggalkan keharaman itu, ganti dengan yang halal penuh berkah ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon mudahkan kami untuk menutup aurat kami ya Allah. Khususnya wanita-wanita kami, putri-putri kami ya Allah. Mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dengan cara yang benar sesuai yang diajarkan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, beri kepada kami semua rasa malu ya Allah. Malu melakukan kemaksiatan, malu melakukan kemungkaran ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah. Tutup aib kami dari mata mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah ampuni mereka. Jangan kau hukum mereka. Berikan kesadaran dan muliakan kami dan mereka. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.